Shinta News and Talk. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu Barada E, telah mencabut kuasanya kepada pengacara Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin, serta menunjuk advokat Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Di sisi lain, kuasa hukum sebelumnya Deolipa sangat menyayangkan pencabutan ini dan mencurigai pencabutan ini bukan murni atas kehendak Barada E. Sebelumnya, Andreas Nahot Silitonga selaku pengacara Barada E juga menyatakan mengundurkan diri dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Bagaimana dampak dari penggantian kuasa hukum Barada E terhadap penanganan kasus meninggalnya Brigadir J? Kami akan jumpai peneliti Pusat Kajian Militer dan Kepolisian atau Puskampol Universitas Negeri Semarang, Andi Suryadi. El Shinta News and Talk. Kami ajak Anda juga pendengar untuk bergabung bersama kami berdiskusi mengenai kasus penembakan atau kematian Brigadir J ini. Anda bisa mengakses line telepon di 0215869000 atau pesan singkat dan WhatsApp di 0811806543. Pak Adi, selamat siang. Apakah akan muncul kecurigaan lain dari masyarakat ketika status kuasa hukum ini berganti-ganti begitu? Ya, tentunya ya pasti akan ada tanda tanya besar ya, karena kuasa hukum Barada ini kan yang kemarin yang Deolipa ini kan dianggap sudah sesuai penyampaiannya yang kemudian sesuai dengan apa yang kemudian dirilis oleh Mabes Polri ya, oleh tim sus gitu. Ini tentu akan menimbulkan tanda tanya besar pada publik. Kenapa pengacara ini kemudian berganti dan begitu cepat kan waktu selang waktunya ya, ketika masuk kemudian menangani sebelumnya kan sebelum Deolipa ini kan juga sudah ada yang lainnya gitu ya. Ini kenapa ganti lagi? Ini tentu juga akan jadi tanda tanya publik baru gitu ya, di antara banyak tanda tanya terkait dengan kasus ini. Dan ini tentunya menambah panjang daftar kontroversi ini. Apalagi jika kita menyimak surat yang dituliskan itu kan kemudian juga jadi tanda tanya juga ya, bagaimana mungkin Barada E bisa menulis itu dalam format terketik rapi. Kemudian juga bahasanya itu kalau kita baca itu seolah-olah juga sepertinya ini kan bahasa orang yang sangat mengerti hukum dan proses pergantian pengacara begitu. Sehingga ini kan tentunya kemudian akan jadi tanda tanya, ini maunya siapa? Apakah betul maunya Barada E atau pihak yang lainnya? Jadi tambah menarik cerita ini sebetulnya Pak Andi ya. Iya, ini kayak drama Korea yang akan banyak versi ininya ya, sequel-sequelnya ya. Bahkan mungkin akan diceritakan dari sisi negara lain begitu ya, diambil. Tapi kemudian tadi malam saya saksikan di TV nasional mengenai diskusi mengenai hal ini juga, yang kasus ini mencuat begitu saja ketika live di TV nasional itu. IPW juga menyoroti mungkin ada interupsi atau sesuatu dari kepolisian juga yang ikut di belakang ini. Apakah bisa dikatakan demikian Pak Andi? Ya ini kan kemudian publik boleh menduga-duga seperti itu ya, karena memang kan pertama gini, ketika pengacara sebelum Deolipa ini ya, ini kan pengacara yang mendampingi Barada itu waktu itu adalah pengacara yang diminta oleh kalau saya tidak salah ya Irjen Verdi Sambo. Nah ketika kemudian kecenderungan kasus itu kemudian menguat ke arah keterlibatan Verdi Sambo, kan kemudian Barada E pengacaranya diganti oleh pengacara yang juga infonya adalah dari Polri sendiri ya, dari Bareskrim, jadi yang diminta oleh Bareskrim. Nah ini kemudian ketika diganti kan kemudian publik boleh kemudian menduga-duga ini ada apa lagi ya, akan ada drama baru apa kan begitu. Tapi kan sebenarnya kalau di media itu kan juga ada berseliweran tentang statement kekecewaan dari Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto, yang seolah-olah kecewa karena pengacaranya Barada E ini, Deolipa Payumara ini melakukan overclaim, seolah-olah pengakuan dan keberhasilan menguak misteri kasus ini adalah hasil dari kerjanya pengacara begitu. Padahal ada unsur kerja keras dari tim khusus Polri itu ya, yang termasuk juga menghubungkan dengan pihak keluarga, orang tua Barada E dan sebagainya itulah. Apakah
itu yang jadi penyebabnya atau apa kan? Ini jadi tanda tanya besar baru kan gitu. Tapi mengingat ini sudah ada 2 pergantian pengacara atau kuasa hukum ya Pak Andi, yang mana mungkin ya bisa jadi ini menjadi polemik juga deh. Apakah benar kalau sebelumnya itu yang pertama adalah Andreas Nahot Silitonga, kemudian ada Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin, yang mereka kan juga bisa dikatakan sudah mengerti sedikit lah apa yang disampaikan dari Baradae sendiri gitu. Apakah mereka bisa dinaikkan statusnya sebagai saksi untuk diperiksa juga? Kalau soal proses untuk kemudian kesaksian dan sebagainya, saya kurang ini tentang pertimbangan aspek-aspek hukumnya ya. Akan tetapi yang terjelas kalau dari aspek sisi citra kepolisiannya, ini kan tentu juga akan menjadi makin PR untuk harus dijawab ya dan dijelaskan kenapa pergantian pengacara ini terjadi. Meskipun Baradae itu menuliskan ya dan menandatangani gitu klaimnya, tapi kan yang bersangkutan ini kan juga anggota Polri. Kemudian pergantian sebelumnya kan juga ada unsur permintaan dari reskrim begitu. Nah ini harus dijelaskan pada publik sehingga tidak ada kecurigaan baru. Tapi kalau kemudian tentang kebutuhan apakah pengacara sebelumnya bisa jadi saksi dan sebagainya, ini nanti ya tentunya kebutuhan dari penyelidikan kasus ini, apakah memang membutuhkan mereka pengacara-pengacara sebelumnya atau tidak gitu ya. Karena memang kan pengacara-pengacara itu mungkin memperoleh info dari sebelumnya, kan tetapi apakah ini info-info yang krusial, yang urgent, yang dibutuhkan di pengadilan nantinya atau tidak kan kita juga tidak tahu nanti pertimbangan dari penyidik, kemudian penuntut dan hakim di pengadilan ya. Baik Pak Andi. Sebelum kita lanjutkan, yang terjelas gini. Yang terjelas gini. Ini kalau coba nanti ditelusuri ya, jangan-jangan ini nanti juga jadi rekor baru pergantian pengacara terlalu sering dan terlalu cepat begitu ya. Nanti dicek gitu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita ke pendengar dulu deh Pak Adi. Ada Pak Jaluku dari Bogor. Silakan Pak Jaluku. Selamat siang Pak Jaluku. Selamat siang Pak. Masih menikmati drama ini Pak Jaluku? Apa sudah mulai bosan? Dari pertama menyimak. Cuman kalau yang masyarakat inginkan itu adalah pencerahan lah kepada masyarakat terkait dengan perkara ini, biar juga masyarakat bisa melek hukum gitu ya Pak ya. Halo? Ya masih bersama kami. Halo, iya. Kalau menurut saya sih pergantian pengacara itu biasa saja, apalagi kan pengacara itu nanti kan bergunanya kan, mohon maaf ya, di pengadilan. Kalau di polisi itu kalau saya dengar itu kan hanya mendampingi saja. Nah, kemudian yang kedua kan pengacaranya itu kan dari awal kan sama diberikan oleh FS, kemudian yang kedua oleh Barreskrim. Mungkin saja Baradae juga kurang srek sama yang kedua ini, akhirnya kan dia nggak mau yang ini pilih dengan pilihannya sendiri. Bisa saja sih bisa itu. Cuman kan untuk pergantian pengacara itu menurut saya tidak dilarang juga. Yang penting kan konstruksi hukumnya kan jelas. Itu aja sih menurut saya Pak. Baik. Terima kasih Pak Jaluku. Kita lanjut dulu ini Pak Adi ke Gading Serpong. Ada Pak Anas. Selamat siang Pak Anas. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang pendengar seluruh Radio El Cinta dimanapun berada. Silakan Pak Anas. Iya, ini kalau umpamanya ngikutin mengenai kasus polisi tembak polisi, habis itu Kadif melakukan kemarahan, emosi, berubah lagi. Entar besok apalagi nih, kayaknya ditiup angin, jadi marah, emosi gitu ya. Jadi ini kayak dagelan yang tak berujung nih namanya. Dagelan tak berujung, dan ini tontonan mungkin bukan di Indonesia. Seperti kemarin yang saya omongin, ini melukai hati nurani masyarakat seluruh Indonesia. Melukai hati nurani loh. Bahwa Polri itu punya hati nurani, masyarakat Indonesia itu punya hati nurani. Nah, ini mengenai permasalahan pergantian mengenai pengacara. Di mana pengacara ini kalaupun dia mengganti atau boleh-boleh saja. Ya. Tetapi kemungkinan kalau menurut saya ada dua opsi kenapa mereka berganti ya. Kalau saya bisa kasih masukan, ini karena satu, ini kalau umpamanya dia punya nyawa serap, jadi itu punya nyawa serap, nah bisa
menangani ini kasus. Kenapa? Ada dalam tekanan, Pak. Nggak gampang. Terkecuali sudah mewakafkan dirinya bahwa apapun yang terjadi ke depan dia akan membela nih si Baradae. Yang kedua, ini mengenai kapasitas saja. Karena kapasitas ini tekanan dari kiri ke kanan kan banyak juga, nggak gampang. Nah ini juga buat pengacara nggak gampang, Pak. Ya, jadi kembali dari apa yang jadi problem, menurut saya ini adalah ujungnya nanti ya pepesan kosong sih. Saya bukan orang a priori, tetapi ini pepesan kosong. Kenapa? Baru diomongin sama Pak Presiden 4 kali untuk terang benderang, jangan ditutup-tutupi. Malah si Pak Mahfud MD ngomong, oh ya ini untuk orang dewasa 18 tahun. Sama Pak Dedi juga ngomong, oh ini menjaga perasaan. Mana ada hukum menjaga perasaan dari motivasi gitu loh. Baik, cukup ya Pak. Gitu loh Pak. Ini hanya dagelan yang memang udah di-setting, udah diatur, dan muat nontonnya lama-lama gitu loh Pak. Ya, terima kasih Pak. Yuk, makasih. Kita lanjut lagi satu lagi ya Pak Andi. Ini ada dari Bekasi Pak Arya. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang. Semoga semua sehat selalu. Amin. Silakan Pak Arya. Saya sedang mengemudi nih dari Jakarta sampai ke Bali dan Sinta menemani saya untuk menjaga tidak ngantuk. Terima kasih banyak. Dengan cerita drama ini ya Pak Arya ya. Betul. Ya, saya beberapa kali juga berhubungan dengan pengacara, sebagai konsultan hukum dan lain sebagainya. Demikian. Ya, mereka juga punya integritas, ya, apalagi mereka bekerja dengan profesional. Jika ada hal-hal yang mungkin bertolak belakang atau tidak sesuai integritas mereka sebagai pengacara, normalnya sih mereka akan mengundurkan diri. Nah, salah satu integritas itu adalah independensi atau kepatuhan hukum biasanya seperti itu. Ya, entahlah, tapi situasi ini menjadi lebih menarik. Ada cukup hiburan, namun dibalik dari semua itu, mungkin ini adalah kuasa Tuhan untuk memperbaiki institusi besar ini menjadi lebih baik. Saya harapkan demikian. Dan buat teman-teman, jika ada yang punya cukup modal, bisa kita bekerja sama untuk membuat sinetron dengan latar belakang kita seperti ini. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak. Selamat sore. Semoga Selamat sore, terima kasih Pak Arya. Hati-hati di jalan. Ya Pak Andi, tadi yang sudah disampaikan oleh para pendengar itu ada Pak Jaluko, Pak Arya dan Pak Anas mengeluarkan semua unek-unek mereka mengenai kasus ini. Satu pesan ini yang masuk ke redaksi kami ada Pak Tohir mengatakan khawatir kasusnya ini bisa berhenti di tengah jalan. Kalau Baradae nggak mau jadi pembuka kotak Pandora, mungkin bisa ribet urusannya. Mungkinkah ada memaksa Baradae hingga memecat kuasa hukumnya? Sangat disayangkan sekali. Kalau tadi yang disampaikan Pak Jaluko adalah memang benar ya, terserah dari pergantian dari kuasa hukum itu adalah terserah dari saksi atau tersangka. Tapi bagaimana menilainya kemudian, Pak Andi? Iya, dari kasus ini ya kita semuanya belajar bersama-sama tentang hukum ya secara tidak langsung gitu. Memang pergantian pengacara ya haknya dari yang memakai ya, jadi dari kliennya. Akan tetap dan dalam konteks ini secara legal kan memang sudah ada suratnya gitu. Akan tetapi kan karena memang kasus ini sejak semula kan kasus yang oleh publik itu selalu terkondisi untuk mengkritisi segala yang nampak itu ada apa di belakangnya kan, dari awal memang begitu kan, kasus ini kemudian menjadi besar. Nah, termasuk dalam pergantian pengacara ini juga pasti seperti itu, apalagi ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara detail dalam surat tersebut, latar belakangnya apakah pengacaranya itu tidak melaksanakan kewajibannya, kemudian dirasa tidak membela atau seperti apa kan begitu, tidak ada kan begitu. Kemudian yang berikutnya juga soal proses ya, Baradae kok bisa menuliskan surat pengunduran diri itu dalam format ketikan padahal posisinya di tahanan. Kemudian juga bahasanya tanpa bermaksud meremehkan dan sebagainya kan, ini sepertinya bahasa orang yang betul-betul memahami tentang proses pergantian pengacara. Apakah dari situ kemudian apakah ada unsur dari pihak lain yang ikut membantu atau dalam kalau misalnya dalam istilah yang lebih kasar barangkali
ikut menentukan atau menekan untuk pergantian pengacara tersebut? Kalau iya, motifnya apa? Kan begitu. Nah dari sini kemudian bisa melebar lagi. Sesuatu yang kemarin tampaknya sudah positif, kerja dari kepolisian ini malah kemudian jadi agak tertutup lagi nih dengan tanda tanya baru ini. Ini kan kemudian juga jadi disayangkan. Yang jelas para pendengar semuanya, drama ini tampaknya akan bertahan lama. Kalau kita ingat kasus Jessica itu sampai pengadilan, tampaknya ini juga memungkinkan akan sampai pengadilan. Apalagi ya roh dari drama ini atau peristiwa ini yaitu tentang motif, kan sampai sekarang juga masih tanda tanya. Barangkali kalau dilihat dari statement-statement yang keluar, ada kemungkinan ini baru akan dibuka di pengadilan. Jadi bersabar saja, kita nikmati dengan dugaan masing-masing yang kita punya dan analisa yang kita punya kan. Berarti benar-benar seperti nonton sinetron ini Pak ya. Kita nggak tahu nih sutradaranya akan mendesain cerita seperti apa ya. Ya, tapi memang membuka motif itu juga tidak sesuatu yang secara hukum diwajibkan, karena bisa memang yang terpenting itu adalah nanti dibuka di pengadilan. Akan tetapi memang dalam konteks ini psikologis dari publik itu kan sudah begitu ingin tahu, karena ya rasa ingin tahu, kemudian kemarinnya juga rasa keadilannya itu ya, rasa keadilan dari kasus ini kan sudah tercabik-cabik karena sebelumnya sudah beredar motif pertama versi Polri pertama ya, yang tentang bahwasannya si korban ini justru menjadi tersangka pelecehan kan begitu. Lah kalau itu saja cepat, kenapa motif yang ini kemudian harus bersabar dan sebagainya, kan kemudian publik menilai bahkan dalam hal motif pun ada ketimpangan kan begitu, bisa saja kan. Baik Pak Andi. Kita lanjut lagi ke pendengar nih siang hari ini Pak Andi. Ada Pak Tia dari Tangerang. Selamat siang Pak Tia. Halo Pak Tia. Tia selamat siang, silakan Pak Tia. Pak. Ya, jadi ini dramanya benar nih. Panjang ini Pak. Episodenya kayak film tersanjung Pak. Sampai 6 edisi. Oh pasti Pak. Ini apalagi Pak Efes ini juga pemegang kasus dari Kopi Mirna ya dulu ya. Jadi ya udah pasti ini nih panjang nih. Jadi kalau menurut saya ini terkait dengan yang pengacara yang mundur ya, atau bukan mundur lah, ditarik kuasanya. Pastinya saya punya pengalaman menggunakan lawyer ya Pak ya. Itu pasti ada, kalau kita mau mencabut pasti memang harus dari hatinya kita. Dan kita punya plan gitu. Oh saya ada reason dan plannya. Reasonnya mungkin karena pengacara saya terlalu A, terlalu B gitu kan, dan akan saya ganti dengan yang lebih baik gitu. Nah mungkin kita nggak tahu ya, ketika nanti diganti nih, sudah diganti dengan pengacara yang baru. Coba kita lihat bagaimana progres dari pengacara yang baru. Apakah lebih baik atau lebih menutup-nutupi, tanda kutip ya, apa yang diinformasikan oleh Baradae kepada lawyernya saat ini gitu. Jadi ya pastinya sih panjang ini Pak. Ini udah pasti panjangnya luar biasa. Dan saya menarik juga ketika yang tadi jelas-jelas Pak Presiden bilang 4 kali buka secara secara transparan gitu. Tapi ya yang tadi itu tiba-tiba ada Pak Menko yang bilang ini tuh khusus dewasa gitu lah. Konten dewasa ya. Gitu kan ya. Lah ini gimana kalau saya bingung gitu ya kan. Kita masyarakat bingung gitu. Terus tambah lagi nih pihak kepolisian juga Pak Barreskrim juga bilang kalau ini adalah ya konten pokoknya dewasa juga lah. Nah cuman kita percaya aja sama Kapolri, semoga dengan diinformasikan oleh Pak Presiden harus jujur dan transparan, ya kita percayakan sama mereka gitu. Dan kita di sini penonton wayang-wayang yang lagi di atas lagi ini nih Pak nih. Lagi berdrama mungkin ya. Jadi kita lihat aja nih endingnya gimana gitu. Dan ya percayakanlah kepada Kapolri gitu sih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Tia. Kita lanjut dulu Pak Andi, ini ada Pak Slamet Mukson dari Tangerang. Pak Slamet, selamat siang. Ya, siang Mas Muhammad ya. Ya, Pak Andi, selamat siang Pak Andi. Ya, selamat siang Pak. Kalau saya melihatnya sisi lain Pak Andi ya. Jadi begini, ini bukan soal lama atau cepat. Tergantung arah kemauan penyidikan mau kemana.
Kalau penyidikannya mengarah cepat, tapi kalau penyidikannya nggak bulat-bulat ini lama. Kenapa? Kesimpulan saya begini, ada Ajun, komisaris Polwan, yang diduga-duga dikaitkan, ya, si cantik, si R itu, harusnya diperiksa. Tapi gini, apakah itu sudah diperiksa atau belum? Apakah dipublikasikan atau tidak? Tentu saya berharap ada itu. Satu, itu tetap sangat-sangat penting. Kenapa itu belum disentuh? Maka ya ini membuat penyidikan lama. Kemudian yang kedua, isu yang tak kalah menarik, tetapi sebetulnya ada atau nggak ada kan tetap harus ditelusuri, mengenai bandar judi. Ya, itu kan nggak pernah tersentuh itu. Justru intinya ada di situ. Gini ya, Brigadir J itu siapa sih? Ya kan? Tetapi anak muda ini mempunyai prinsip. Ya, mempunyai prinsip ya. Saya nggak mau bicara tentang negatifnya ya. Anak muda ini mempunyai prinsip. Ya, ini bukan rahasia negara, bukan rahasia kepolisian, tapi prinsip dia nih ya begini itu diketahui Ferdi Sambo. Wah, lu mengganggu gua loh. Lu ganggu gue ya, nggak ada cara lain gue habisin gitu loh. Saya nggak mau menjelaskan seperti itu. Nah, mengenai Baradae, itu mau 10 kali ganti, mau dicurigain itu ada skenario atau tidak, ya memang dari tata bahasanya kan sudah kelihatan, ya kan? Nah, intinya Pak Andi kan juga di kampus ya. Apa ada rektor salah itu langsung dibuka telanjangan bulat-bulat sama dekannya, sama pureknya, kan enggak kan? Ya ini proses semua Pak Andi ini. Jadi saya hanya berharap masyarakat ini tetap yang terdepan terbaik adalah positive thinking. Karena apapun yang terjadi, kita menunggu. Kita ini sudah hujan opini, hujan praduga, dan hujan kecurigaan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita nggak berpikir positif, kita sendiri yang terseok-seok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Mukson. Terus kami lanjutkan dulu sedikit dari Pak Andi dari pesan-pesan yang masuk. Ini ada Pak Tommy bilang di WA yakin pasti ada perubahan lagi. Terus kemudian ada lagi Pak Tahyari mengatakan kayaknya Polri mau ada rekayasa lagi deh ujung-ujungnya. Efes dihukum ringan begitu ya. Memang setransparan apapun yang mereka lakukan, masyarakatlah sebetulnya yang akan menilai ke depannya. Begitu ya Pak Andi? Ya, termasuk tadi statement dari Bapak yang terakhir dari Serpong tadi, yang kemudian sudah mempersonifikasikan atau menjustifikasi almarhum Brigadir J itu sebagai sosok yang seperti apa dan sebagainya. Itu adalah bagian dari adanya berita-berita keluar yang kemudian membuat masyarakat itu kemudian melakukan penilaian sendiri-sendiri dalam benaknya masing-masing. Kemudian kalau Barada J itu berarti sosoknya seperti ini, Brigadir J seperti ini, Barada E seperti ini, Irjen FS seperti ini. Lah ini nanti kemudian mau nggak mau kita harus menunggu di pengadilan nanti seperti apa ujungnya. Apakah betul motifnya seperti ini? Kemudian apakah betul misalnya Irjen FS itu betul-betul sosok yang betul-betul sadis dan kemudian dan sebagainya gitu. Dan sebaliknya misalnya apakah Brigadir J itu betul-betul murni sebagai seorang korban dan sebagainya. Selama ini belum terjawab ya publik pasti akan mempunyai penilaian personifikasi sendiri-sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah tadi juga dari beberapa penelpon menyatakan pengungkapan kasus ini kemudian terasa lama kan. Sebenarnya kalau memang pengusutan kasus ini dari awal objektif, bahkan sudah disampaikan oleh banyak purnawirawan jenderal ya, ini sekelas Polsek saja bisa menangani. Akan tetapi karena dari awal itu sudah ada malpraktik, nah ini yang kemudian membuat semuanya sulit. Jadi apapun itu sampai hari ini ketika kemudian tim sus bentukan Kapolri itu sudah sampai di tahap tahu pelaku utama, kemudian siapa saja yang membantu, itu kita harus apresiasi. Meskipun barangkali dirasa lama karena memang mereka ini bekerja dalam kondisi yang tidak normal. Jadi bekerja dalam kondisi sudah ada versi sebelumnya yang dibuat oleh Polres Jakarta Selatan, kemudian yang kemudian disebut sebagai versinya rekayasa Irjen Ferdi Sambo, kemudian barang-barang bukti juga sudah banyak yang hilang, kondisi TKP juga sudah tidak natural lagi, kan begitu. Sehingga ini memang sangat sulit bagi pekerjaan tim sus ini.
Apalagi mereka punya gawe besar harus mematahkan versi sebelumnya. Ya kalau mau mematahkan versi yang sudah ada itu kan perlu pembuktian yang betul-betul kuat dan telak kan. Gitu. Jadi ketika ini sudah sampai tahap ini, saya rasa kita harus apresiasi besar. Nah cuman kemudian next ya, ini kan tentunya prestasi besar ini jangan kemudian ada lubang-lubang baru yang kemudian membuat masyarakat itu kemudian malah jadi turun lagi kepercayaannya. Begitu. Baik Pak Adi. Kami bacakan lagi pesan yang masuk ke redaksi kami nih. Ada dari Pak Surya juga mengatakan Baradae masih di bawah pengaruh petinggi Polri. Setelah komen keras dari tim penyelidik terhadap kuasa hukum Baradae, kemungkinan tim penyidik juga tidak suka dengan kuasa hukum Baradae. Dalam kasus ini tidak berhenti pada FS. Jika FS jujur dan menjadi justice kolaborator, kemungkinan ada hal yang lebih besar yang terbongkar. Sebetulnya dengan melihat pergantian status kuasa hukum ini sudah 3 kali, kemudian ada juga tadi sosok kompol perempuan, ajun komisaris perempuan, memungkinkankah untuk orang-orang yang sudah beririsan dengan kasus ini untuk dijadikan saksi untuk dimintai keterangan? Ya tentu saja memungkinkan sepanjang memang itu dibutuhkan untuk menggenapi kepingan-kepingan dari cerita ini. Termasuk tadi disebut ada nama AKP ya yang kita tahu beredar di media massa itu kenapa belum diperiksa dan sebagainya. Kan seperti itu. Ini kan nanti untuk menggenapi puzzle terkait dengan motif karena yang bersangkutan kan tentunya tidak ada di TKP kan gitu. Sehingga mungkin akan lebih cenderung nanti kalau ada pemeriksaan terkait motif dan memang mengarah ke sana ya tentunya kalau memungkinkan memungkinkan dan harus diambil keterangannya ya bisa saja itu diambil kan begitu keterangannya. Nah, ada hal juga yang menarik ya, bahwasanya keterangan terakhir dari Irjen FS kemarin itu ada semacam konstruksi untuk juga mendudukkan Baradae ini sebagai bagian dari tim perencana pembunuhan. Coba nanti dibaca ulang, itu kan diceritakan perencanaan pembunuhan itu sudah dilakukan sejak di Magelang. Di situ Baradae juga terlibat. Jadi tampaknya kemudian Baradae yang tadinya oleh Polri itu ditempatkan dengan tangan pasal bukan pembunuhan berencana, beda dengan yang lain, dan ditempatkan sebagai justice kolaborator, ini tampaknya juga akan diseret oleh Irjen FS dan Irjen FS ya sejauh ini dengan menyebutkan itu sudah sejak di Magelang dia juga terlibat kan begitulah. Ini kemudian nanti menjadi tantangan baru bagi pengacara untuk membuat perlawanan dari statement ini. Apakah benar yang bersangkutan sebenarnya memang sudah tahu dan bahkan ikut perencanaan tidak di Magelang seperti yang diklaim oleh Irjen FS atau tidak. Ini nanti jadi tantangan baru juga buat pengacara begitu. Nah sejauh ini ya Oke. Silakan kalau masih ada lagi. Oke Pak Adi, kita ke Bekasi dulu, ini ada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, selamat siang. Halo Pak Bambang, selamat siang. Ya terputus dengan Pak Bambang. Pak Adi kita lanjutkan, ini ada kita ke Gunung Sahari dulu, Jakarta Pusat, ada Pak Azam Khan. Selamat siang Pak Azam Khan. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Silakan Pak Azam. Ya, oke. Selamat siang. Jadi Mas, kasus Irjen Sambo ini memang bukan kasus unik sebenarnya. Ini kejahatan luar biasa ya. Namun proses yang sekarang ini sudah berganti 2 kali lawyer untuk Brigade R ya. Ini harus ditelisik. Kenapa ini terjadi? Saya begini lah ya. Saya melihat ini ada tekanan. Jadi seorang lawyer ini misalnya yang sudah mendampingi kliennya ini, dia tersangka, tetapi dibatasi tidak boleh berbicara yang terlalu full. Sehingga maksudnya fakta ya. Nah, full itu maksudnya fakta. Sehingga kadang-kadang ada intervensi yang harus Kapolri ini tahu. Kenapa? Karena kan ini mengungkap sebuah kebenaran, apalagi Barada itu sudah melakukan PC ya. Jadi itu penting maksud saya. Halo?
Halo Ya. Pak Azam, masih ya, silakan dilanjutkan Pak Azam. Ya. Jadi itu penting maksud saya untuk Halo Pak Azam, mohon maaf ini terputus-putus Pak Azam. Ya, kita akan coba sambungkan lagi dengan Pak Azam ya. Pak Adi mungkin kita bisa lanjutkan ya Pak Adi. Halo Pak Adi. Ya, ya. Oh ya, Ya. masih bersama kita. Oke, lantas bagaimana kemudian Baradae ini bisa terbuka ketika mungkin di setiap kuasa hukum ceritanya akan mungkin berbeda begitu? Iya, yang terjelas konsistensi dari pernyataan itu kan juga bagian yang nanti membuat kredibilitas dari seseorang, siapapun itu termasuk Baradae itu kemudian akan dinilai oleh publik dan tentunya juga di pengadilan. Ya, ketika seseorang itu membuat pernyataan yang berbeda-beda ketika di BAP, ya tentunya nanti di pengadilan kan statement-statementnya juga akan jadi bahan pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Baradae dan tim pengacara barunya ini ke depan akan menghadapi tantangan baru yang barangkali jauh lebih keras. Karena posisinya sekarang sudah sangat jelas siapa dalam posisi apa. Kemudian di dalam progresnya sekarang kan kemudian Baradae ini seolah-olah menjadi kubu yang berseberangan atau menjadi kubu yang dalam tanda kutip ya pengkhianatnya dari kubunya Irjen Verdi Sambo ya. Sehingga kemudian ini pasti kubu Irjen Verdi Sambo kan juga membuat semacam gigitan-gigitan juga yang memungkinkan Baradae ini juga akan ikut terseret. Tidak-tidaknya syukur-syukur kemudian bisa mematahkan argumen Baradae yang kemudian kemarin menjadi poin besar dalam penetapan tersangka terhadap Verdi Sambo. Itu soal proses hukumnya, belum lagi terkait dengan hal-hal lainnya kan, sampai kemudian yang bersangkutan harus dilindungi di LPSK dan sebagainya. Ini kan tentu menunjukkan tekanan yang luar biasa baik secara psikis ataupun secara fisik ya kepada yang bersangkutan ini, sehingga memang ke depan ini Baradae ini harus betul-betul dijaga ya agar tetap bisa objektif menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sesuai dengan kejadian. Jika memang nanti berubah-ubah ya berarti ada kemungkinan drama yang akan kita nikmati akan jauh lebih panjang, Mas. Jadi tidak ada akhirnya ya Pak Andi ya. Iya. Tapi tadi mengingat Baradae ini kan statusnya masih, kalau mahasiswa mungkin bisa dikatakan mahasiswa baru ya Pak ya. Gak tahu bagaimana suasana hiruk pikuk di kampus. Pasti ngikut kata seniornya, ngikut kata dosennya, ngikut kata temen kosnya mungkin bisa jadi. Tapi betul, apakah memungkinkan memang Baradae ini hanya menerima perintah saja, atau tadi kita bisa spekulasikan dia ikut juga dalam mempersiapkan proses penembakan ini? Ya, tentunya ini nanti juga akan menjadi bagian dari penyidikan ya oleh tim Mabes Polri. Apakah memang perencanaannya terjadi sejak di Magelang, kemudian Baradae juga sudah ikut terlibat di sana, ataukah tidak? Ataukah ini baru saja ketika ada di Duren 3 di kawasan itu baru terjadi perencanaan itu, gitu. Tapi kalau kemudian melihat dari sisi apakah memang seorang polisi yang baru itu sangat mungkin terkooptasi oleh keinginan atasan? Ya tentu saja iya. Jangankan sekelas Baradae yang baru kemarin belum lama ya jadi polisi, kemudian juga pangkatnya juga tergolong pangkat yang rendah kan begitu. Mohon maaf tidak bermaksud mengecilkan, tapi dalam struktur kan memang Barada itu memang pangkat rendah ya. Jangankan Baradae, sekelas Brigjen Hendra Kurniawan yang kemudian juga ikut terlibat dalam pusaran kasus ini kan kemudian membuat pembelaan ya, kalau tidak salah istrinya ya, bahwasanya dia itu juga jadi bagian dari skenario ini ya, jadi korban saja gitu ya dari skenario rekayasa dari Irjen Verdi Sambo. Lah kalau sekelas Brigjen saja seperti itu bisa mudah dikooptasi oleh atasannya gitu ya, apalagi sekelas Barada. Sehingga ya cukup masuk akal jika memang ini yang bersangkutan
jika memang terbukti kemudian betul melakukan penembakan, mengeksekusi dan mengaku di bawah tekanan itu ya sangat mungkin terjadi. Akan tetapi ya kebenarannya nanti nunggu di proses pengadilan. Bukan hanya Baradae ya, kita tahu ya 31 anggota polisi loh kan. Itu yang terlibat dalam penyelidikan awal yang kemudian dianggap ikut merekayasa kasus itu ya. Ini kan pangkatnya juga tinggi-tinggi ya. Ada AKBP, ada Kombes, ada 2 brigjen kan gitu. Nah, kalau mereka saja kemudian yang bersama-sama gitu, mereka dan bersama-sama itu saja bisa dikooptasi, diarahkan, ya apalagi ya Barada kan. Baik, Pak Andi. Harapannya memang kisah cerita ini segera selesai. Kalau harapan Presiden Joko Widodo sebelum 17 Agustus cerita ini sudah selesai dan tamat gitu. Tampaknya kita semuanya baru akan puas kalau sudah sampai pengadilan, dibuka di pengadilan semuanya. Itu artinya mungkin sampai Piala Dunia digelar kita masih ikut menikmati juga drama ini, Mas, sebagai pelengkap Piala Dunia. Baik, terima kasih banyak kesempatan waktunya siang hari ini Pak Andi. Semoga memang segera selesai ya. Iya. Sama-sama. Terima kasih, selamat siang Pak Andi. Selamat siang Mas Muhammad, sehat selalu. Sehat selalu. Demikian pendengar peneliti Pusat Kajian Militer dan Kepolisian atau Puskampol Universitas Negeri Semarang, Andi Suryadi. Masih banyak pesan yang masuk ke redaksi kami, tapi mohon maaf kami tidak bisa membacakan satu persatu, tapi ada satu yang menarik ini. Katanya semua orang sama di mata hukum, apakah sekarang hukum lagi main mata? Dari Pak Saragi di Lampung. El Shinta News and Talk.